Kelas kok. Oke, oke, kalau gitu kita sambil nunggu, sambil bisa persiapan dulu ya. Apa? Oke, ini kegiatannya Giovanna. Apa? Kegiatannya hari ini. Oh, enggak sih, aku belum ngapa-ngapain. Kak tadi baru bangun terus mandi. Kalau nanti rencananya mau ngapain nih? Hmm, belum tahu. Udah ya. Mm-mm. Kayak gimana kegiatan di sekolah? Banyak agenda nggak? Ini masih lama ya kalau eh, ini berarti masuk ke semester genap. Iya ya. Semester 2. Oh ya, semester 2 ya. Iya, Hmm. Giovanna kelas berapa? Tadi saya lupa. Maaf. kelas 10. Oh, 10. Udah ada rencana ini belum? Kuliah pengen kemana? Pengennya sih di luar negeri, Kak. Wih, kemana tuh? Ke Australia. Wih, keren-keren. Jurusannya pengen apa? Pengen hukum. Oh, wow. Keren. Udah mulai ini dong berarti. Mulai nyari-nyari beasiswa berarti. Mm-mm. Ya ya. Apalagi kalau ke luar negeri ini ya, butuh persiapan prepare yang lumayan ini ya. Iya. Lumayan. Mm-mm. Di Australia sama. Biasanya kalau S1 itu ya, ke Singapura sama ke Korea. Banyak sih ya sekarang. Banyak. Iya. Mm-mm. Hmm, keren, keren. Semoga ini ya, semoga lancar nanti persiapannya. Bisa kuliah di LN nanti, di Australia. Amin. Oke, oke, semangat. Oke, jadi kita sambil nunggu teman-teman yang lain. Oh ya, yang minggu kemarin, Giovanna udah selesai? Aku belum kerjain. Oh, belum, tapi udah ini ya. Oke, sebentar, coba kita lihat dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait materi yang kemarin? Ini tuh yang pelajaran nomor 5 ya? Oh, nomor 5 yang bagian satu atau dua? Eh, kok kemarin tuh pelajaran nomor Oh, 6 ya? iya, 6. benar. Lesson 6. Oke, wait. Coba lihat dulu. Oke. Hmm, hmm. Oh ya, Aku tapi udah ini ya. apa? Udah sampai. Wait, wait. Jangan lihat Aku nih. sambil nunggu sambil kerjain yang nomor 5 aja kali ya, Kak. Oke, boleh. Oke, Oke. coba kita lihat dulu. Oh iya. Hmm, boleh yang pertama dulu atau diisi yang ini, diisi yang apa kayak refleksi ngisi-ngisi emoticon atau yang refleksi-refleksi itu nggak apa-apa. Yang ini yang berarti. Hmm, Bisa buka dulu. Oke, halo, selamat pagi, Alin. Pagi, Kak. Pagi. Gimana kabarnya, Alin? Baik, Kak. Oke, ada kegiatan apa nih? Mau ngejahit nanti. Ngerjain tugas sekolah. Iya, apa prakarya gitu. Oh, ini ya kayaknya. Alin sering ya dapat tugas prakarya ya? Enggak sih, yang kemarin belum selesai, masih dilanjutin. Oh, lanjut ya. Oke, oke. Semangat.
Iya. Kira masih ada project lain. Banyak ya. Iya sih, tapi kayaknya dulu kami saya pas prakarya banyak banget tugasnya. Oke, yang kelima, wait. Nggak loading. Yang mana ini ya? Iya, ini ya Giovanna, terus dari wajibnya. Oke, nggak apa-apa dilanjutkan nanti. Kalau misalnya Giovanna udah selesai yang lesson kita hari ini, nanti boleh dilanjutkan yang kemarin gitu ya. Kita ke lesson yang hari ini dulu ya. Sama Giovanna, jadi kalau bisa on cam ini ya, on cam aja ya. Kalau misalnya memang bermasalah di kameranya nggak apa-apa, tapi kalau bisa on cam aja. Ya, Kak. Oke. Jadi hari ini kita udah masuk tetap ya di modul 2 di pelajaran 3. Di lesson ke-7 kita akan belajar namanya looping atau bahasa Indonesianya perulangan. Oke, nah seperti apa ya perulangan itu? Oke, jadi gampangnya contohnya di kehidupan sehari-hari kita ya. Pastinya teman-teman pernah nggak mengambil uang di ATM? Pernah kan ya? Pernah. Pernah. Nah, di situ kan pasti memasukkan PIN ya. Masukkan PIN sebanyak kalau misalnya kita salah masukannya, nanti ada 3 kali kesempatan kan ya? 3 kali percobaan. Kalau misalnya 3 kali kita memasukkan PIN-nya itu salah terus, nanti kan ini ya keblokir gitu ya. Nah, sama perulangan tuh nanti adalah seperti itu. Ketika kita memasukkan password atau PIN itu dalam misalnya dibatasi selama 5 kali. Berarti ketika kita memasukkannya 5 kali, dia programnya akan jalan terus. Gitu. Itu adalah contoh simbolnya di kehidupan sehari-hari kita. Atau memasukkan ini ya, password di website atau di handphone gitu kan pasti ada berapa kali kesempatan ya. Nah, dan nanti ketika salah coba lagi. Nah, itu kan coba lagi itu kan programnya itu berjalan terus gitu. Nah, di sini ada contohnya. Oke, nah di sini disuruh memasukkan ini, memasukkan kode promo. Bagaimana jika pembeli melakukan kesalahan sebanyak 5 kali atau 10 kali atau 100 kali. Nah, di sini kita kan harus apa ya, membuat patokan ya. Bisanya itu berapa kali percobaan. Misalnya kayak yang PIN ATM, kita pengennya 3 kali aja. Kita bisa buat perulangan 3 kali. Pertama di sini, masukkan dulu kode promonya. Terus dicek, di sini ada operator kondisi ya. Operator bersyaratnya di sini. Kita cek dulu apakah kode promonya itu sama yang udah kita tetapkan. Kalau iya, dia akan, oke, kalau di sini dulu ya, misalnya tidak, dia akan muncul error. Terus disuruh masukkan lagi ya, masukkan kode promo yang baru lagi. Nanti akan dicek lagi di sini. Apakah kode keduanya itu sudah betul? Kalau misalnya sudah, kode promonya akan aktif. Kalau misalnya salah lagi, dia akan muncul error. Terus nanti misalnya masih ada kesempatan 2 kali lagi ya, dia akan kembali lagi ke sini. Masukkan kode promo, dicek apakah sama. Kalau misalnya salah, dia akan berulang lagi ke sini. Kalau misalnya betul, ya dia akan bisa diaktifkan kode promonya. Dia akan berulang terus. Jadi nanti tetap sama ya, pakainya uh, operator bersyarat. Oke, tapi sebelum itu kita coba review sedikit ya terkait ini ekspresi logika. Ini yang pasti akan kita pakai terus.
Kalau misalnya tadi, misalkan kode promo ya, kita pastinya pakai yang ini. Karena misal kode promonya itu 1, 2, 3. Nah, ketika kode promo sama dengan sama dengan 1, 2, 3. Nah, berarti kan harus pakai operator yang ini ya, pastinya ya. Untuk mengecek apakah yang diinputkan itu sama dengan kondisi ini, gitu. Nah, pastinya kita akan memakai salah satu dari operator ini. Oke, terus yang ini ya, N sama OR. Kalau N itu dia dua-dua kondisinya itu harus terpenuhi. Tapi kalau OR itu boleh salah satu aja yang terpenuhi. Oke, terus kemarin kita udah belajar ini ya, operator bersyarat, pakainya if sama else. Kalau if itu jika kondisinya itu benar, dia akan menjalankan kode yang di dalamnya if. Tapi kalau kondisinya itu tidak terpenuhi atau salah, dia akan menjalankan yang else. Nah, selain itu kalau misalkan ada lebih dari dua kondisi, dia akan memakai yang elif ini ya. Di sini nanti ada if, di dalamnya ada if lagi, kita bisa memakai yang elif ini. Operator bersyarat cabang. Oke, terkait materi kemarin, ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak, Kak. Nggak ada? Oke, kalau gitu kita lanjut di sini. Nah, jadi di Python itu, dia punya dua perulangan. Oke, ini definisinya dari looping ya, atau perulangan ya. Jadi perintah yang mengeksekusi tindakan yang diberikan selama ekspresi logika tertentu itu tetap benar. Nah, jadi di Python itu ada dua, di bahasa pemrograman ya. Itu ada while yang pertama sama for. Sama for. Ini ada for loop sama while loop. Kita coba dulu di untuk tadi contoh-contohnya udah lumayan kebayangkan ya. Nah, kita coba langsung ke sini. Operator while itu dia seperti apa penulisannya? Jadi pakainya while. Terus di sini nanti ekspresinya atau kondisinya ya, kondisi yang akan dicek itu di sini. Atau misalkan ketika kita pengen memasukkan password selama percobaannya 3 kali, berarti di sini nanti misalkan while memakai variabel i misalkan, while i tidak sama dengan, atau misalnya nanti ketika passwordnya tidak sama dengan, password itu tidak sama dengan apa yang misalkan 3. Nah, ini juga bisa ya nanti ya, tergantung nanti dari soalnya seperti apa. Tapi yang paling penting penulisannya adalah di sini tetap pakai while ya. Ini nggak bisa kalau W-nya diganti huruf besar, itu nggak bisa ya. Tetap harus sama seperti ini tulisannya. Terus ada titik duanya, jangan lupa. Terus setelah itu, ketika dikasih titik 2, terus di enter, itu akan otomatis, ini ya, kan otomatis menjorok gini tulisannya. Sama ya, kayak aturannya sama kayak if else, gitu. Oke, kita coba lihat ke sini. Di sini ada program disuruh memasukkan nomor pemenang. Jika angkanya itu 4, 5, 6, 2, 6, maka akan mencetak menang. Nah, jika tidak, akan mencetak semoga beruntung lain kali. Nah, di sini nggak ada ya, nggak ada batasan memasukkannya itu berapa. Nah, di sini contohnya, biasa ya ini inputannya, karena dia angka, berarti kita tambahkan integer. Terus di sini, perbedaannya for sama while,
itu adalah while itu ketika perulangannya itu tidak ada patokannya. Misalkan selama dia inputannya itu bukan ini ya, 45626, dia bisa nyoba terus. Dia bisa nyoba 10 kali, dia bisa nyoba 5 kali, bisa nyoba 3 kali. Nah, itu tidak ada patokannya. Jadi dia pakainya while. Nah, tapi kalau kita pengennya itu misalkan cuma 3 kali, itu bisa pakai for. Jadi di sini perulangannya itu bisa ditentukan batasnya. Tapi kalau while ini, selama jawabannya itu tidak sama dengan ini, ya dia akan berulang kali, akan berjalan terus. Gitu. Oke, di sini pakainya while, terus ini kondisinya ya. Kalau card number itu tidak sama dengan 45626, dia akan print ini. Nah, setelah print, kita tanya lagi, supaya programnya berjalan lagi ya. Kita tanya lagi di sini. Jadi ini usahakan nama variabelnya juga harus sama. Kalau misalkan beda, dia tidak akan mengulang programnya gitu. Karena di sini nanti misalkan berbeda nama variabelnya, berarti ini bukan inputan yang sama gitu. Jadi usahakan ini juga sama nama variabelnya. Oke, nah setelah itu kalau misalnya ini kondisinya ya, ketika tidak sama dengan 45626. Nah, tapi kalau misalkan nanti sekali kita inputkan 4526, dia akan print yang menang ini. Jadi ditaruh di luar dari blok while-nya. Oke, kita coba lihat lagi. Oke, nah di sini ada contoh lagi. Di sini meminta feedback ya dari pelanggan. Setelah dijalankan, program harus meminta inputan. Memasukkan off untuk setiap umpan balik atau feedback. Terus program akan mencetak terima kasih atas tanggapan Anda. Nah, di sini kondisinya adalah feedback-nya itu tidak sama dengan off. Supaya programnya itu bisa berjalan. Nah, di sini sama ya, ketika feedback-nya itu tidak sama dengan off, apa yang akan terjadi sama sistemnya? Nah, dia akan print ini, terima kasih atas tanggapan Anda. Terus setelah itu, kita akan tanya lagi. Sampai si penggunanya itu menginputkan off. Dia baru, di sini ya, dia baru akan berhenti programnya. Gitu. Oke, ini juga ya nanti seperti itu. Yang paling penting adalah cara penulisannya. Sama yang di dalam while itu, dia harus kondisi yang ketika harganya tidak sama dengan 0, apa yang harus dilakukan oleh sistem atau apa yang akan muncul di sistem ditaruh di dalamnya blok while ini. Nah, ketika untuk jawabannya yang benar atau harga sama dengan 0, itu ditaruh di luar dari blok while ini. Di sini. Ini ya. Jadi ini satu blok while. Ini ya, satu blok while. Nah, di sini sudah beda blok. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Masih ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak kok. Alin nggak ada. Giovanna gimana? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke, udah paham semua. Kalau gitu kita ke lesson 7 ya. Kita ke lesson 7. Terus di sini ada ini ya. Ini boleh dibuka juga untuk materinya ya. Terus yang pertama dulu. Di sini ada 8 soal wajibnya. Boleh dikerjakan dulu.
Terus nanti, oke di sini ada contoh-contohnya ini ya. Contoh penggunaan dari while. Terus habis itu oke nomor ini ya, nomor 4 ini. Di sini disesuaikan inputannya. Ini ada kesalahan ya di sini ya. Yang pastinya ini kurang tanda titik duanya. Terus yang ini juga harus sejajar ya. Ingat bahwa Python itu dia bahasa yang sensitif. Jadi walaupun beda spasi, beda tab, atau beda kurang koma, kurang tanda petik, itu dia akan error. Gitu. Nah, nanti ini disesuaikan. Ini membenarkan kode aja yang ini. Terus, oke, ini nanti kita mulai dari awal ya, yang nomor 5 ini. Oke, boleh dikerjakan dulu sambil share screen ya, biar Kak Nisa tahu sampai mana nanti. Oke, boleh sambil share screen dulu. Oke, yang nomor 1 ada 3 jawaban ya, yang betul. Jalin udah share screen. Giovanna gimana? Bisa share screen? Kayaknya nggak bisa deh, Kak. Oh, nggak bisa. Ada ini ya, ada kendala ya? Iya, karena kalau share screen terus jadi nge-lag gitu. Jadi, Oh, oke, oke. Oke, ya udah sambil Kak Nisa lihat di sini aja nanti. Oke, yang loop while betul sebagai syarat betul. Oke, ini udah betul, sama yang ini Alin. Oke, betul. Oke, dilanjutkan dulu. Ini udah sampai nomor 3 semua. Oke, lalu nomor 4. Boleh di-run dulu biar tahu salahnya di mana. Atau kalau udah tahu salahnya di mana, boleh langsung dibetulkan aja.
Oke, terus itu printnya ya. Printnya harus dihapus spasinya. Dia harus sejajar sama yang time. Time yang bawah itu. Oke, nah coba dibuka lagi soalnya. Di situ ada kesalahan di operatornya. Program harus mencetak. Kami tutup. Jam buka kami adalah jam 10 pagi hingga tengah malam. Nah, berarti dia bukanya dari jam 10, 11, 12 sampai jam 24. Oke, kalau kayak gini kan kurang dari jam 10 ya. Berarti dia harusnya lebih dari sama dengan jam 10. Mm, sama dia, nah di situ. Di Python dia nggak ada bahasa dan ya. Jadi harus diganti sama N, betul sekali. Terus ini cukup kurang dari sama, nggak pakai sama dengan. Oke, nah di situ kurang apa tuh? Udah. Nah, belum ada integernya di inputannya yang time. Ya, Giovanna sambil mengikuti ya. Sambil kan bisa lihat bisa di sini. Oke, sudah. Sama. Oke, nah di situ dibuat dulu ya inputannya untuk memasukkan kode promo yang pertama. Ini sambil reset screen dulu yang nomor 4. Nomor 5 ini. Hmm. Betul, dibuat inputannya dulu. Oh, tadi ini ya. Oh ya, di sini udah ada inputannya. Ini tinggal melanjutkan aja. Oh, belum share screen. Kita share screen dulu ini. Ini udah kelihatan belum ya? Oke, udah kelihatan ya? Oke, nah di sini udah ada inputannya. Nah, di sini jika kode promo yang dimasukkan salah, program akan mencetak kode promo ini tidak valid dan meminta masukkan lagi kode promonya. Nah, berarti di sini ketika tidak sama dengan live, dia akan mencetak ini ya, kode promo ini tidak valid. Tidak valid. Terus ketika inputannya itu sama dengan live, dia akan print ya, ini kode promo diterima dan program akan berhenti. Ini adalah berikutnya.
Oke, bingung oke ya. Karena di sini tadi udah ada inputannya. Udah, simpel seperti ini aja. Terus yang nomor 6. Nomor 6 dia, ya di sini ya, ini bisa pakai cara yang tadi langsung pakai while, terus inputannya ini. Atau ini, terus ditambahkan aja di bawahnya while-nya. Di sini sudah ada ya, selesaikan program jika inputannya salah. Berarti while promo tidak sama dengan hold. Nah, di sini ada kata kuncinya atau. Berarti dia akan memakai operator yang or. Gitu ya. Tidak sama dengan hold or promo. Tidak sama dengan fly. Nih, dia akan ini print yang kode promo. Nah, setelah itu di sini inputannya ya harus meminta kode input. Oh, oke oke. Berarti di sini langsung input. Ini tapi kita coba dulu ya. Di sini promo promo sama dengan langsung input input terus habis itu di sini baru print. Kalau misalnya benar dia print yang ini ya, kode promo diterima. Ini coba dulu. Kode promo tidak valid. Oke, wait. Oke, ini pakainya jika input salah. Ini pakainya else coba. Oke, pakainya n ya, tapi di sini sebenarnya or. Oke, disesuaikan aja seperti ini. Oke, nah di situ nomor 7 coba dibuat dulu inputannya untuk yang masukkan umpan baliknya. Variabel untuk input, masukkan umpan balik Anda. Nah, baru setelah itu pakai yang while loop-nya. Kak, tunggu dulu, Kak. Tadi nomor 6 gimana? Oh, ini. Bagian mana yang masih bingung?
Aku lagi nih. Lagi. Ya, oke. Yang Alin ini buat dulu ya. Inputannya untuk ini. Dibuat variabel untuk input ini. Bebas variabelnya apa. Oke, gimana Alin? Ada yang bingung? Oke, jangan lupa pakai tanda petik ya. Karena dia string. Oke, Kak, udah, Kak. Oke, boleh dilanjutkan dulu ya nomor 7, Giovanna. Ini sama ya, kita buat variabel dulu bebas. Untuk yang ini, inputannya masukkan umpan balik Anda. Di sini misalkan bebas ya ini ya namanya. Input masukkan Anda. Nah, di sini while-nya program harus meminta umpan balik dan output dari pembeli. Terima kasih ini sampai kata berhenti mati. Di sini maksudnya adalah off. Jadi, ketika inputannya itu tidak sama dengan off, dia akan mengulang terus programnya. Berarti di sini apa? Operatornya coba tidak sama dengan off. Oke. Punyanya Alin, ini betul ya, ini yang matinya ini dihapus aja ini. Karena ini itu ya, soalnya translatean dari bahasa Inggris, jadi kadang agak aneh. Oke, betul. Jadi tidak sama dengan off. Tuh, printnya disesuaikan tidak sama dengan off. Di sini printnya yang apa? Print terus habis itu masukkan inputannya lagi. Sama kayak yang di atas. Oke, jadi ini terima kasih. Terima kasih umpan dan ya. Ini dikopikan ke sini. Nah, setelah itu, setelah ada mencetak ini, dia akan masukkan umpan balik lagi ya inputannya. Kita copy aja di sini. Kan harus sama. Variabelnya harus sama. Ya, cukup seperti ini aja. Oh, bad input. Gitu. Oh ya, belum ada ininya. Belum ada variabelnya.
kembali lagi inputannya satu, dia akan lagi 3, 4, off, dia akan berhenti. Oke, belum ini berarti ada yang buka. Kayak gini ya. Ini tadi kelebihan spasi juga tidak bisa hijau. Jadi boleh diselesaikan dulu. Oke, sudah ya. Cuma 8, boleh dilanjutkan dulu. Oke, nomor 8 itu ya buat dulu inputannya untuk yang harga. Hmm. Ini contohnya ya, nanti bisa diganti-ganti aja. Diganti-ganti aja nama variabelnya. Ini jadi inputannya dulu, harga item. Terus setelah itu di sini, ini ada di, oke. Di sini ada program secara konsisten menerima biaya setiap item hingga 0 dimasukkan. Nah, di sini dia akan menjumlahkan ya, menjumlahkan total pembeliannya itu ada berapa gitu. Nah, sehingga di sini kita buat variabel, terus nanti ketika inputannya harganya itu berapa, dia akan ditambahkan di biayanya. Misalkan di sini, ketika inputannya 1, dia akan disimpan di variabel biaya. Nah, terus inputannya 2, dia akan dijumlahkan sama yang 1. Nah, terus jumlahnya kan 3 ya. Nah, kita input lagi 3. Dia akan menjumlahkan lagi ke nilai yang saat itu disimpan. 3 menjadi 6. Nah, nanti ketika kita, kalau inputannya 0, dia akan print yang jumlah total pembelian. Gitu. Ini adalah supaya bisa menambahkan dengan nilai yang saat itu disimpan. Gitu. Jadi lanjutkan dulu ya.
1, 5, 9, 0. Dia akan menjumlahkan terus setiap dari inputan yang kita berikan. Oh, ini Alin yang di sini. Nah, ini dikasih spasi ya ini ya. Oke, wait. Terus coba di sini setelah plus dikasih spasi. Belum main. Oh, ini harusnya bener ya, barang ya. Harga item, harga barang. Oke, wait. Coba kita lihat dulu harga barang berikutnya 0 jika tidak bagi. Oke, 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 I think Alin. Wait. Harga item 0 jika tidak bagi. Jumlah total kelebihan. Apa nih ya berarti ya? Hmm, oh ya mungkin coba. Oh ya ya, ya kurang pasti ini kalau pemeriksaan otomatis tuh. Oke oke good. Giovanna gimana? Udah selesai yang nomor 8? Udah ada bintang. Oh oke. Jadi bintang semuanya. Itu soal bonus. Kita coba lanjut dulu ya ke materi kita. Selanjutnya list. Nah ini. Kita coba lanjut dulu ya. Nanti kalau ada waktu lebih kita bisa kerjakan yang soal bonus. Oke, jadi di sini looping dengan counter. Seperti apa? Jadi di sini contohnya counter itu adalah variabel yang menyimpan jumlah langkah dari loop tertentu. Contohnya, ketika kita pakai while itu kita pengen menyimpan. Jadi kita bisa menghitung. Misalkan di sini counternya mulai dari 0. Ketika kita inputkan misalkan kita inputkan kode promo yang pertama, dia akan menyimpan di sini. 1. Terus nanti kita inputkan lagi, terus ternyata salah, dia akan menyimpan lagi di sini bertambah 1 jadi 2. Kita berarti 2 kali inputan. Terus kita coba inputkan lagi. Di sini nanti akan bertambah menjadi 3. Nah, nanti kita bisa melihat seberapa banyak kita menginputkannya dari yang tersimpan di counter ini. Gitu. Oke, jadi di sini, nah ada di sini ya, ketika dicek di operator kondisinya, dia benar atau tidak. Misalkan iya, dia akan melakukan suatu tindakan A. Nah, setelah itu, di bawahnya akan ada counter. Nah, dia akan menambahkan 1
value yang sama gitu ya. Nah, nanti dia akan kembali lagi di sini. Dia akan perulangannya kembali di sini lagi, ditanya lagi, dicek apakah kondisinya itu benar atau terpenuhi. Dia kalau iya, berarti dia akan menambah lagi value-nya ke variabel counter gitu. Oke, jadi kita coba lihat langsung ke contoh. Nah, di sini ya, ini adalah contoh counter. Namanya itu bebas, nama variabelnya. Tapi disebutnya itu adalah counter. Dia menghitung gitu ya. Nah, di sini counternya itu mulai dari 1. Terus di sini ada selama kode promo yang dimasukkan itu tidak sama dengan tahun baru, dia akan dia akan menambah lagi di sini, menyimpan di counternya ini. Jadi ini itu maksudnya adalah upaya sama dengan upaya plus 1. Ini. Jadi maksudnya adalah upaya plus sama dengan 1 itu upaya sama dengan upaya plus 1. Jadi dia akan bertambah 1, tapi dia akan menyesuaikan dengan nilai yang saat itu juga gitu. Misalnya di sini, kalau tanpa ini kita hanya tambah 1 aja, dia tidak akan menyesuaikan. Ketika kita di upayanya itu sudah ada 3 value-nya, ketika hanya ditambah 1, dia belum tentu akan menjadi 4 gitu. Tapi kalau counter itu biasanya seperti ini penulisannya, singkatnya. Counter plus sama dengan 1. Oke, nah di sini hasilnya dia akan bisa kodenya itu sebanyak 3 kali percobaan. Itu karena dia akan tersimpan di sini. Kita coba lihat lagi. Nah, biasanya kalau kita pakai while loop, itu juga biasanya pakai counter itu. Oke, di sini juga ya, ini bisa 2 counter. Di sini berarti counternya adalah jumlah. Ketika ada jumlah sama dengan plus sama dengan 1, ini disebut counternya. Jadi nanti value yang bertambah, dia akan tersimpan di variabel jumlah. Gitu. Misalkan lagi contohnya ya, ketika kita main game, terus misalkan ada 3 kali kesempatan. 3 kali kesempatan, sebentar ya. Aduh, itu kan satu banget nih. Bentar. Oke, dilanjutkan dulu. Misalkan nyawanya 3, while oke, nah ini juga disebut counter ya ini ya. Ketika kita punya, misalnya di game, kita punya nyawanya itu 3, kita bisa selama musuhnya itu tidak menghancurkan pemainnya ya, atau mematikan pemainnya, itu dia akan bertahan ya. Tapi ketika pemainnya itu kalah, pemain utamanya itu kalah dari musuhnya, nyawanya kan akan berkurang 1. Dia menjadi 2, terus nanti menjadi 1. Di sini ya. Jadi bisa plus sama dengan 1 atau minus sama dengan 1. Terus nanti dia akan menghabiskan dari value counternya ini. Gitu.
Ini adalah contohnya kenapa kita memerlukan counter juga. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Kak. Oke, nggak ada. Boleh dilanjutkan dulu ya. Di sini. Yang kedua ya, ini boleh dilanjutkan dulu. Bisa ini ya, izin minum bentar ya. Oke, sambil share screen lagi ya. Boleh dilanjutkan dulu. Di sini itu ya, pilih program di mana looping akan dieksekusi sebanyak 4 kali. Yang pasti ini ya, counternya yang pasti 4 kali. Terus di sini kita lihat counternya 2, dia akan bertambah 2. Berarti dia akan menjadi 4 ya. Kalau di sini kan nggak mungkin, dia hanya akan 1. Oke, ini dilanjutkan dulu. Nanti kita ke sini. Sudah sampai nomor 3. Oke, nah di sini itu perusahaan meluncurkan promo baru. 3 pembeli pertama menerima diskon 10% setiap harinya. Nah, berarti kita akan hanya ada 3 ya, 3 orang. Jadi kita perlu counter ketika 3 orang itu sudah input orang keempat dan seterusnya, dia tidak akan menerima ini ya, diskon 10% ya. Oke, jadi di sini ini sudah ada counternya. Terus yang card ini kita input dulu yang ini. Karena dia angka, jangan lupa pakai integer. Input, masukkan nomor kartu Anda. Oke, nah setelah itu, gimana caranya tadi supaya kita tahu dia itu bisa menyimpan value counter
plus minus 1. Terus di sini ya, berarti dia akan print kita coba dulu. Oke, ini ya. Dia akan berhenti ketika kita hanya memasukkan 3 kali sebagai 3 pembeli pertama. Sudah. Oke, dilanjutkan dulu dengan nomor 3. Ini sama ya. Yang nomor 4, count-nya itu 0. Terus kita pakai di sini. While kategori itu dia akan berhenti ketika kita masukkan kata akhir ya. Berarti sama dengan akhir. Dia akan menampilkan jumlah. Oke. Jadi di sini penghitung kategori harus bertambah 1. Jadi di sini count plus minus 1. Terus kita inputkan lagi. Disuruh menginputkan lagi. Terus di akhir kita print yang ini. Jumlah dikasih str ya. Karena dia string. Oke, boleh dicoba dulu di sini. Misalkan 5, 8, 9, akhir.
Kita ada yang salah. Kayak ini ya, diganti ya kategori. Kita coba lagi. Terus, oke, oke. Ini ya. Oke, Alim gimana? Ada yang bingung? Nomor 3. Oke, kartunya itu untuk input ini ya. Input masukkan nomor kartu. Seperti ini. Oke, terus yang ini kurang 10% ya. Diskon 10%. Titik. Oke. Oh ini. Ini kurang N di sini. Masukkan. Bukan, bukan. Ini maksudnya. Yang dimasukkan ini kurang huruf N. Betul. Oke. Oke. Betul. Kayaknya aku nomor 4 aku kerjain, tapi kayak nggak bisa kayak itu. Oke, wait. Coba Kak Nisa lihat dulu.
Kategori pakai I ya. Kategori. Oh iya, Mm-mm. oke. Oke. Ini aku tulis apa, Kak? Yang di ini tinggal membetulkan aja ininya tadi. Ini harusnya kategori. Sama ini kategori. Enggak. Tuh, nggak bisa. Terus nggak bisa. Wait. Kita lihat lagi. Hmm. STM kan betul. Ada penemuan. Oh ini. Di sini tanpa spasi ya, Giovanna. Sama Alin juga ini di sini tanpa spasi. Jadi setelah tanda titik dua langsung tanda petik. Gitu. Ini ya. Oke. Mana, Kak? Oh, yang ini. Yang di sini, di baris terakhir ini. Punyanya Giovanna tadi masih ada spasinya. Terus dihapus saja spasinya. Nah, udah. Oke, udah bisa ya. Punyanya Alin juga udah hafal hijau. Terus yang nomor 5 itu dibuat dulu counternya. Terus ini boleh ya, kalau misalnya kan sama dengannya 0. Terus disuruh memasukkan kode promo. Hmm, oh ya, di sini nanti kita buat string kosong. Begitu saja. Terus habis itu while-nya itu upahnya kurang dari 3 sama tidak sama dengan segar ya. Di 3N promo tidak sama dengan segar. Kita coba tambah dulu. Masukkan kode promo Anda. Benar. Ya, terus kita pakai ini aja. Kita buat inputannya dari yang ini. Masukkan kode promo Anda. Nah, dari situ count-nya tambah 1. 1, terus di sini diterima. Jika kode promo benar diterima saat mencoba berapa kali upaya. Kita pakai if promo sama dengan segar apanya count.
Mm, gitu ya. Oke, ini kurang sama dengan ya, Lin. Itu tidak sama dengan. Nah, ini betul. Diterima pada. Mm-mm. Oke, minggu sana udah nomor 6 wait. Ini satu baca. Ini minggu sana juga udah ya, nomor 6. Nomor 6-nya ini. Jadi di sini disuruh masukkan ini ya, inputannya 0 itu untuk mendapatkan tiket, kalau satu untuk mematikan mesin. Nah, kita buat counternya itu di sini, mulai dari satu. Kita buat variabel untuk counternya, value-nya adalah satu. Terus selama kodenya itu tidak sama dengan satu, terus juga di sini pakai eh, operator bersyarat ya. Kalau kodenya tidak sama dengan nol, dia akan print nomor tiket plus nomor ini. Nomor tiketnya berapa. Terus dia akan bertambah value-nya. Dia akan disimpan di variabel nomor. Gitu. Ini 7, 8, 9-nya juga diisi ya. Karena dia wajib. Yang belum nomor 6 boleh dilanjutkan dulu.
ada kan saya kirimkan untuk yang latihan ekstra, yang ini ya, yang dua di kolom chat. Oke, ini yang latihan ekstra bintang yang ini ya. Terus yang kedua itu ini. Oke, itu. Oke, punyanya Alin, bentar ada salah. Ini satu ini, input, ini, produk ini. Oh iya, di baris ke-8 ya, Alin. Dia di sini punyanya Alin tadi saat plus kayaknya. Ada typo sedikit aja. Di sini harusnya sama dengan. Ya udah semua ya. Terus yang ini boleh diisi dulu 7, 8, sama 9. Oke, kalau yang sudah boleh, yang soal bintang ini boleh ditambahkan. Sudah Kak Nisa kirimkan di kolom chat ya. Nanti boleh kalau mau diganti-ganti ini variabelnya. Ini sudah semua ya. Ya, sama yang materi ini boleh bisa itu. Apa sih? Oke, sudah semua. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait soal-soalnya? Enggak, Kak.
Nggak ada? Oke, kita coba review dulu ya. Kita tadi udah belajar apa aja? Belajar apa aja tadi kita, Alin? Maaf, boleh diulang? Tadi putus-putus. Oh ya, hari ini kita belajar apa? Looping while sama for. Oke, terus eh tadi while itu yang kayak gimana, Alin? While loopingnya yang nggak tidak ditentukan. Betul, betul. Tidak Kalau ditentukan yang ya. for bisa Mhm. ditentukan berapa kali looping. Oke, betul. Oke, good. Terima kasih, Alin. Terus tadi kalau kita pengen menyimpan value-nya, kita pakai apa tadi, Giovanna? Kita pengen nyimpan tuh berapa kali inputannya, terus kita pengen menentukan berapa kali kesempatan memasukkannya. Itu tadi kita pakai apa? Apa, Kak? Yang ini, untuk menyimpan value berapa kali kita memasukkan atau untuk menghitung. Pakainya apa tuh tadi yang baru aja kita pelajari di sesi 2 tadi. Hmm. Pakai Pakai apa? bentar. Oke. Tadi pertanyaannya kalau misalnya apa, Kak? Misalnya tadi contohnya yang pertama tadi ya, dia perusahaan itu akan memberikan diskon 10% hanya ke 3 pembeli yang menginputkan tercepat. Nah, kita menyimpan, kita bisa tahu supaya ada 3 kali inputan. Itu dia disimpan dalam sebuah apa namanya? Eh, while? While satunya, pasangannya while yang dia bisa menyimpan value-nya. Kalau while kan ini perulangannya. Count. Apa? Count? Count. Nah, betul. Tambah counter. Ini Iya. ya tadi ya. Mana tadi? Hmm, Nah, ini ya, variabel yang menyimpan jumlah langkah dari suatu looping. Gitu. Dia disebut counter. Oke, kita udah belajar ini ya. Looping itu memprogram tindakan yang diulangi selama ekspresi logikanya itu benar. Terus biasanya kalau pakai while loop, kita juga pakai counter. Tapi tanpa counter, kita juga bisa ya tadi ya di soal yang bagian pertama, kita tidak memakai counter, tapi kita sudah mempraktekkan pakai while. Dia bisa berjalan. Disesuaikan sama kebutuhan dari programnya. Ketika memang butuh jumlah inputannya itu berapa, kita pakai counter. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau disampaikan? Oh iya, ada yang ini udah mau daftar yang kompetisi Algonova. Belum, Kak. Enggak, masih dipikirin. Oke, boleh kalau mau ini dulu ya ditentukan dulu minatnya apa, terus nanti kalau misalkan bingung mau buat apa, kita boleh diskusi di ini WA atau sekarang kita bisa memanfaatkan ini ya AI gitu kita bisa brainstorming ide-ide, dia bisa coba kasih ide terus kita kembangkan gitu itu juga bisa. Nah, nanti juga kalau misalnya ada yang bingung terkait daftarnya itu ngisinya apa aja, nanti bilang aja di grup ya. Nanti akan Kak Nisa kasih bagian ini harus diisi apa gitu. Sama nanti juga ada kelas ini kok, kelas bimbingan gratis juga. Sesuai misalnya pengennya Python, itu nanti juga akan ada di kelas bimbingan gratis Python. Kalau misalnya Roblox, nanti juga ada kelas Roblox gitu. Oke, kalau gitu nggak ada yang ditanyakan. Oke, terima kasih ya Alim sama Giovanna udah hadir di kelas kita hari ini. Udah mengerjakan semua tugas wajibnya, keren banget.
Terima kasih. Dan ini ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti boleh lewat grup WhatsApp gitu ya. Oke, Oke, selamat istirahat. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Dadah, yuk panas Makasih malam. banyak, Kak. Oke, sama-sama.